Waduh, gawat pemirsa. Nilai rupiah terhadap dolar saat ini sudah menyentuh angka 17.845 per dolar Amerika Serikat. Per Kamis 28 Mei 2026, 1 dolar Amerika Serikat sudah seharga 17.876. Pelemahan nilai tukar rupiah ini membuat sejumlah warga panik. Akan tetapi yang menarik adalah Wakil Menteri Pertanian mengatakan nilai tukar dolar yang melemah justru membuat jutaan petani kita happy alias bahagia karena ekspor hasil tani dibayar dengan nilai dolar yang naik. Sebetulnya nilai tukar dolar yang agak melemah ini ada jutaan petani kita yang happy karena ekspor kopinya dibayar pakai dolar, ya kan? Ekspor karetnya dipakai dolar, ekspor cengkeh, ekspor gula aren, ekspor gula kelapa, ekspor serabut kelapa, ekspor macam-macam. Saya sudah meresmikan ekspor UMKM mungkin di 8 koperasi desa di Banjarnegara, di Jember, kemudian di Banyumas, kemudian di Jawa Timur, di Kulon Progo, di Jogja, dan happy. Jadi tentu saja ini jadi tantangan, betul nilai tukar ini juga ada mungkin beberapa kebutuhan pangan kita yang masih ekspor, tapi selama kita bisa genjot ekspor dengan nilai tukar ini, bisa jadi krisis ini menjadi sebuah opportunity yang besar bagi Indonesia. Kita mandiri di sektor pangan, bahkan kalau surplus kita bisa ekspor. Pemirsa, Wamentan Sudaryono menyebutkan bahwa melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan keuntungan bagi para petani. Apakah klaim keuntungan bagi petani itu nyata atau justru sektor real kita sedang terhambat? Dan kita akan membahasnya dengan ekonom Indef, ada Mbak Aisya Rahbini. Apa kabar, Mbak? Baik, terima kasih. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, Mbak. Mungkin apa tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Wakil Menteri Pertanian ini? Mengingat bahwa pupuk masih impor, kemudian juga logistik juga justru ikut membengkak. Menurut hemat saya, pertama-tama di satu sisi memang kalau mendengar pernyataan dari Pak Wamentan terkait dengan depresiasi rupiah dan bagaimana dampaknya terhadap petani, ini kita perlu lebih dalam lagi melihat ya bagaimana dampak positif dan dampak negatifnya juga ya, karena kalau kita lihat harus dari dua sisi. Pertama, memang ada sektor-sektor pertanian yang mendapat limpahan berkah, yang mana itu tadi disebutkan adalah sektor unggulan pada perkebunan. Memang kita punya komoditas-komoditas unggul yang mendapatkan berkah atau gain ketika depresiasi rupiah terjadi, di mana tadi ada kelapa sawit, kopi, cengkeh dan lain-lain ini, yang mana eksportir akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk dolar, sehingga mereka akan menerima lebih banyak secara rupiah gitu ya. Tapi di satu sisi kalau kita lihat petani-petani Indonesia yang juga bergantung pada pasar domestik ini juga akan terdampak dari sisi lain gitu ya, di mana tadi disebutkan bahwa mereka banyak menggunakan bahan-bahan input yang juga impor gitu. Misal tadi contohnya pupuk ya, atau misalnya menggunakan mesin, bahan-bahan input yang berasal dari luar negeri ya, impor, sehingga ketika harga rupiah itu terdepresiasi maka biaya juga akan naik. Nah, ini juga terlihat dari biaya yang ditanggung oleh petani akan meningkat ya. Walaupun kalau kita lihat memang petani ini kan petani kecil terutama ya akan mendapatkan subsidi pupuk, tetapi ada beberapa juga petani yang mungkin juga tidak mendapatkan subsidi pupuk. Nah, kalau kita lihat mereka pasti akan juga berkaitan mendapatkan biaya yang secara tidak langsung meningkat. Pertama itu, dan kedua mereka akan mendapatkan menghadapi dampak terkait dengan inflasi pangan. Jadi mereka secara tidak langsung bahan-bahan makanan yang mereka konsumsi itu juga terdampak inflasi pangan, yang mana bahan-bahannya juga
didapat impor dari luar negeri seperti tadi misalnya ya soy atau kedelai yang mereka konsumsi, tahu dari tempe yang mereka impor, itu juga berkontribusi terhadap inflasi pangan yang mereka hadapi. Baik, artinya ketika kita menerima upah sesuai dengan harga dolar yang saat ini mengikuti, namun tentunya untuk modal juga ini akan terus membengkak ya, artinya sama aja. Kemudian nilai tukar rupiah kita ini kan sempat menembus di angka 17.905 per dolar Amerika Serikat dan menguat sedikit saat ini bahkan di angka 17.876 per dolar. Nah, mengapa pelemahan ini terus terjadi? Iya, kalau kita lihat ini salah satu bentuk signal ya. Beberapa waktu belakangan ini ya kita lihat IHSG kita juga semakin tertekan, rupiah kita tertekan ya, banyak capital outflow yang keluar dari Indonesia ya, ketidakpercayaan terhadap dunia luar memantau terhadap kebijakan publik di dalam Indonesia. Dari program-program pemerintah ini ya, kalau kita bisa lihat ya, kepercayaan bagaimana program manajemen dari kebijakan publik ini dinilai juga gitu ya, apakah akan berhasil atau tidak gitu ya. Nah, pemerintah juga seharusnya lebih bisa memberikan realistis terhadap apa yang dijalankan. Misal contohnya pertumbuhan ekonomi ya, apakah benar-benar mencerminkan indikator-indikator yang diberikan pemerintah ini mencerminkan kondisi real yang saat ini terjadi ekonomi Indonesia gitu ya. Satu, apakah misalnya bisa program itu berjalan, kemudian juga terkait dengan manajemen dari APBN ya, ini makroprudensial, kehati-hatian juga menjaga agar tidak membengkak ya. Ini perlu dijadikan pelajaran oleh pemerintah bahwa kondisi yang real ini terus menjadi perhatian oleh seluruh dunia gitu ya. Bagaimana pemerintah menghadap kondisi kita. Jadi apa yang tampak di luar itu harusnya bisa mencerminkan kondisi real kita saat ini, seperti itu. Baik, kemudian The Fed masih mempertahankan suku bunga yang tinggi, kemudian dana mengalir keluar, dan apa antisipasi yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Ya, ketika suku bunga Bank Sentral The Fed itu masih cukup tinggi ya. Kemarin kita lihat kebijakan suku bunga Bank Indonesia naik ya 0,15% ya. Jadi kita lihat ini juga dilakukan untuk menjaga ya agar rupiah tidak terlalu terdampak ya, mengelola cadangan devisa, mengelola arus kapital juga supaya tidak terlalu tidak keluar dengan besar gitu ya, untuk menjaga spread dengan The Fed ini gitu ya, menjaga arus keluar. Nah, saya rasa sebenarnya satu itu adalah obat pil, tapi pil yang hanya sementara gitu ya. Jadi yang paling utama adalah fundamental Indonesia ini harus diperbaiki secara benar-benar gitu ya. Termasuk tadi salah satunya adalah manajemen dari kebijakan APBN, fiskal manajemennya ini yang harus benar-benar diupayakan oleh pemerintah secara transparan dan governance. Kebijakan publik dari pemerintah secara transparan dipaparkan secara transparan kepada publik, bagaimana itu direncanakan, dilakukan, dan diimplementasikan secara baik agar tercapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, saat ini kan publik dan investor belum percaya gitu, sehingga tadi tercermin dari nilai dolar yang tidak baik ya, seperti kayak kita demam, ada tidak baik-baik saja, ada indikatornya demam, panas gitu ya. Nah, ini yang kami para ekonom melihat seperti itu gitu. Jadi harus perbaikan dari internal fundamental Indonesia yang harus dilakukan secara manajemen kebijakan publik, kebijakan pemerintah, fiskal manajemen yang harus dilakukan.
Baik. Kemudian jika kita bandingkan dengan mata uang dolar Singapura, kemudian baht dan juga ringgit, ini kenapa rupiah ini justru tampak lebih tertekan? Mungkin apa indikasinya? Iya, karena itu tadi, karena ketidakpercayaan sehingga banyak yang tidak percaya dan beberapa yang keluar gitu ya. Jadi dibandingkan dengan yang lain, maka mereka akan pindah gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dibandingkan dengan negara lain, ya mereka ya tetap kuat gitu ya dibandingkan negara kita terhadap dolar seperti itu. Jadi ini yang kalau kita lihat perbandingannya seperti itu. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa ada ketidakpercayaan. Maksudnya dalam artian ketidakpercayaan dengan kebijakan pemerintah Indonesia, bukan begitu? Iya, dan bagaimana bagaimana kebijakan yang direncanakan ini akan dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan target dan tujuan yang direncanakan. Baik. Jika memang investor asing ini bisa dikatakan masih kurang percaya dengan kebijakan yang tadi disebutkan, lantas bagaimana caranya membuat pasar Indonesia ini menarik untuk investor asing dengan keadaan seperti saat ini? Iya, mungkin pemerintah harus realistis ya dalam menerapkan target-targetnya. Pertama dari misalnya fiscal manajemennya, ketika realisasi penargetan pajak, penerimaan pajak ya, ini juga harus dilihat ya, apakah realisasinya tercapai gitu ya. Sejauh apa? Kan kita kemarin juga udah melihat ya bagaimana Kortex ini berjalan gitu ya. Dengan penerimaan pajak tersebut, maka kemudian pengeluaran belanja negara seperti apa gitu ya. Belanja negara ini kan kalau kita lihat banyak sekali program-program pemerintah yang harus dijalankan gitu. Nah, seperti misalnya ada proyek MBG, ya, Koperasi Desa, Merah Putih, kemudian dan beberapa misalnya kemarin adalah dan antara sumber daya Indonesia pengelolaan ekspor ya dan tata kelolanya ini juga perlu transparan disampaikan ke publik agar karena investor ini membutuhkan kepastian berusaha. Kalau tidak ada kepastian dalam pengelolaan tadi ya, pengelolaan negara, kebijakan publik ini dan juga bagaimana regulasi ya berjalan, mereka pasti tidak akan mau berusaha di sini. Jadi kepastian hukum, kepastian berusaha itu adalah hal yang diinginkan oleh investor itu ketika mereka ingin berusaha ya, menanamkan investasinya di sini. Oke, jika kita baca dengan situasi yang seperti saat ini hingga akhir tahun ini, apakah pelemahan rupiah akan bisa menyentuh di angka Rp19.000 per dolar Amerika Serikat? Ya, ini memang cukup dinamis ya. Pertama banyak hal faktor yang kita bisa lihat bisa mempengaruhi hal ini. Pertama adalah geopolitik di luar ya, terkait dengan tensi perang ya, secara konflik di Timur Tengah ya. Saat ini mungkin memang masih stabil, tapi memang masih belum ada resolusi. Nah, ini masih bisa menunjukkan adanya masih tinggi uncertainty-nya. Kedua, perang dagang. Nah, ini masih cukup tinggi juga. Ketiga adalah terkait fundamental Indonesia itu sendiri. Tadi jika misalnya pemerintah kemudian arahnya berubah gitu ya, arahnya kemudian memperbaiki dari dalam terkait dengan tadi memberikan kepastian hukum, memberikan transparansi kebijakan publik, komunikasi yang lebih baik gitu ya, governance yang lebih baik kepada misalnya kemarin ketika didirikan Badan Pengelola Ekspor kemudian berjalan dengan baik gitu ya, itu kan sebenarnya mendorong ekspor kita kan tujuannya, sehingga ekspor kita bisa naik. Kalau ini dijalankan dengan benar-benar, kepastian regulasinya, kepastian investor juga bisa lebih tinggi, maka saya rasa itu juga bisa mendorong rupiah kita bisa lebih baik lagi. Namun kita akan tunggu ya bagaimana pemerintah bisa bekerja di sini. Baik, terima kasih Mbak Aisha Rabini telah berbincang bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.